Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak untuk pagi ini? Semoga sehat selalu. Semoga belajar kali ini dilancarkan, diberkahi dan bermanfaat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, alangkah baiknya untuk mengawali pembelajaran kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilman warjuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin amin. Nah, baik ya. Untuk itu, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir ya. Baik, untuk kali ini Ibu akan mengabsen dari sebelah sini dulu. Yang pertama Ibu akan absen dari Dina, Dapa, Reja, Sapira, Kapel, Amar, Ayu, Rina, Siti, Pebi, Dani, Dewi, Pajrina, Nur Hasana. Siapa lagi yang ibu ke absen? Oh iya, ada Aditya kemana? Oh sakit. Iya, semoga cepat sembuh ya. Nah, untuk yang pada sakit, semoga cepat sembuh. Semoga diberi kesehatan ya, biar bisa berkumpul lagi dalam pembelajaran kali ini. Nah, baik anak-anak, untuk mata pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang mempelajari kisah keteladanan Nabi Soleh alaihissalam yang patut kita contoh ya. Untuk Nabi Soleh ini termasuk Nabi ke-25 yang wajib kita ketahui. Seperti Nabi lainnya, beliau juga bertugas menyampaikan perintah Allah yang Maha Esa, khususnya kepada kaum Tasmud untuk meninggalkan kesesatan menuju jalan kebenaran, yaitu jalan yang diridhoi Allah. Para nabi yang pernah ada walaupun diceritakan memiliki kisah yang berbeda, namun memiliki satu ciri utama, yaitu suri tauladan yang baik dalam menghadapi setiap kesulitan yang mereka alami, dalam mensiarkan perintah Allah dan ajaran agama yang baik. Walau dikisahkan para nabi ini selalu menghadapi rintangan berupa penghinaan, penolakan, bahkan ancaman pembunuhan, namun sebagai utusan Allah, mereka selalu membalas berbagai perbuatan kurang menyenangkan tersebut dengan kebaikan dan selalu percaya dengan adanya kuasa Allah yang Maha Esa. Tidak dikecuali bagi Nabi Soleh yang juga diutus Allah untuk menyebarkan kebaikan, beliau pastinya berdakwah dengan suri tauladan yang baik, bukan dengan jalur kekerasan, dan tidak memaksa dalam berdakwah, namun selalu memperingati bahwa hanya ada satu Tuhan yang patut kita sembah, yaitu Allah. Oleh karena itu, sangat baik bagi kita umat Islam untuk meneladani sifat-sifat dari Nabi Soleh tersebut sebagai panduan kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini, agar kita senantiasa melakukan kebaikan dan percaya dengan kuasa Tuhan. Untuk kita sebagai panduan dalam menjalani kehidupan tersebut, kita juga harus mengetahui bahwa saja suri tauladan yang pernah dilakukan oleh Nabi Soleh tersebut. Dan pada pembahasan kali ini, Ibu akan merangkum keteladanan Nabi Soleh untuk mempraktekkan kesehariannya. Dalam meneladani kisah Nabi Soleh dalam menyampaikan dakwah kepada umatnya, Nabi Soleh tentunya menemukan berbagai halang rintangan dari kaumnya yang tidak percaya akan adanya kuasa Allah yang Maha Esa. Bahkan mereka tidak menyembah Allah sebagai ungkapan syukur dan terima kasih. Mereka mendurhakai Allah dan menyembah berhala-berhala kekafiran mereka, seperti nabi-nabi sebelumnya. Inilah yang terjadi pada Nabi Soleh ketika dia memberitahu orang-orang Tasmud untuk yang sebenarnya mereka tidak menerima dengan baik. Nah, berikut
beberapa rangkuman mengenai keteladanan yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Soleh. Yang pertama, pantang menyerah dalam menyampaikan kebaikan. Nabi Soleh memerintahkan kaumnya untuk tidak mengganggu induk unta betina tersebut. Dia menyuruh orang-orang bergantian memeras susu dan meminum susu unta ajaib. Namun kehadiran unta tersebut membuat kekhawatiran sebagai Tasmud yang menentang ajaran Nabi Soleh, karena unta banyak minum air di mata air Tasmud. Selain itu, banyak ternak kaum Tasmud yang kekurangan air. Itulah dasar para kaum Tasmud melakukan rencana jahat untuk membunuh unta betina tersebut. Suatu hari, dua pemuda kaum Tasmud muda bernama Mushada bin Mujharid dan Gundar bin Salib berhasil membunuh seekor unta betina tersebut. Dengan mengamati unta yang sedang minum, Mushada dan cepat menembak unta betina itu, dan Gundar menangkapkan pedangnya ke perut unta yang menyebabkan kematian atas unta betina tersebut. Yang kedua, jauhi dosa agar terhindar dari azab Allah. Melihat unta dibunuh oleh orang-orang Tasmud membuat Nabi Soleh sedih, bahwa kemudian Allah berfirman bahwa azab menanti orang-orang Tasmud dan tidak kembali di jalan yang benar. Pada hari pertama sebelum hukuman yang membunuh para pembunuh unta dan orang-orang Tasmud yang durhaka, wajah mereka menjadi kuning. Pada hari kedua wajah mereka memerah, dan pada hari ketiga wajah mereka menjadi hitam. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa pada hari keempat setelah matahari terbit, Allah menjatuhkan hukuman yang berat kepada orang-orang Tasmud yang durhaka. Hukuman yang mereka terima adalah suara nyaring dari atas langit dan gempa bumi yang dahsyat. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Para pembunuh unta dan kelompoknya terhadap Nabi Soleh juga tewas saat tergeletak di rumahnya. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang menentang Nabi Soleh selamat dari azab tersebut kecuali Kalbah binti Asad yang selamat. Kalbah adalah seorang budak yang melarikan diri ke desa Arab selama penghakiman dan memberitahu orang-orang di sana. Seorang warga memberi minuman kepada Kalbah, namun setelah minum Kalbah langsung mati. Begitulah azab Allah. Nabi Soleh dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah selamat dari kejadian tersebut. Meskipun Al-Quran tidak menceritakan tentang kehidupan Nabi Soleh dan para pengikutnya setelah insiden dengan orang-orang Tasmud, ada sumber yang mengatakan mereka pindah ke daerah Ramlah di wilayah Palestina. Sebelum hari hukuman Allah, Nabi Soleh dan para pengikutnya meninggalkan wilayah itu. Mendengar ancaman Nabi Soleh, Tasmud berencana membunuh Nabi Soleh. Ketika mereka hendak membunuh Nabi Soleh, tiba-tiba terdengar guntur dan gempa bumi yang sangat kuat. Tiba-tiba batu besar juga tidak diketahui asalnya menghantam kepada mereka. Nah, yang ketiga, membangun persaudaraan yang kuat dengan kaumnya, seperti disebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Soleh adalah seorang nabi yang diutus Allah untuk kaumnya sendiri, yaitu kaum Tasmud, seperti bertuang dalam ayat tersebut, yaitu, dan kepada Tasmud kami utus saudara mereka Soleh, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi, tanah, dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya dan bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Allah lah amat dekat, rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya. Seperti itu. Quran Surat Hud 61. Nabi Soleh dalam berdakwah sangat mengutamakan tutur kata dan budi pengerti yang santun, walaupun mendapat pertentangan dari kaumnya sendiri, terutama dari golongan orang kaya dan orang tua. Namun Nabi Soleh tetap tidak menyerah untuk menyatukan persaudaraan di antara kaum Tasmud itu sendiri.
melalui dakwah yang beliau sampaikan untuk mengikuti perintah Allah yang Maha Esa. Nah, sekian yang bisa Ibu sampaikan tentang keteladanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran buat kita. Sampai ketemu lagi bareng Ibu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.